pelayaran dari Ambon ke Jayapura, itu kita kan lewat Laut Banda. Saya ngeliat ke depan lagi, nggak lama, saya tengok pelan-pelan. Kan dari ekor mata kan kelihatan ya, walaupun kita nengok baru sedikit kita kelihatan ya. Ternyata itu Bang Badru, itu pocong gede banget Bang Badru. Ya udah, saya senterin dong. Itu tuh saya ngelihat ya Bang Badru ya, ada kaki cuman sampai paha doang Bang Badru. Di situ. Wah, itu di situ saya, waduh ini apaan ini? Saya nggak bisa kemana-mana tuh nge-freeze. Saya ngerasa di situ nge-freeze-nya cuman kayaknya mungkin sebentar ya. Tapi ternyata udah 1 jam Bang Badru saya diam di situ. Oh, gila. Jadi waktu kontainer ini lagi diangkut ya, lagi diangkat sama gentry, itu tiba-tiba gentry-nya itu wire itu tali kawat, wire-nya itu putus Bang Badru. Wow. Itu nibanin ada petugas yang tukang teli ya. Dan itu gimana kondisinya Bang? Si orang korbannya ini? Itu meninggal di tempat sih. Ketiban ya? Iya, ketiban. Gila, megrek dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Vlog. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber. Nah, beliau ini bernama Bang Andi. Nah, Bang Andi ini sempat nih menjadi ABK, anak buah kapal. Dan udah melalang buana ya dari Pulau Jawa, mungkin sampai Pulau Sulawesi dan yang lain-lain lah. Dan ini kisahnya barbar ya Sob ya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp ini. Kuy, kita merinding syahdu. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Merinding syahdu. Gimana nih Bang Andi, kisah pengalamannya nih? Jadi dulu itu kan tahun 2008. Oke. Jadi saya itu backgroundnya dulu sekolah pelayaran ya di Jawa Tengah. Jadi 2008 itu waktunya buat praktek. Ya, jadi praktek kalau di sekolah pelayaran itu wajib praktek prakrin ya. Kalau anak SMK biasanya para prakrin bilangnya. Oh, PKL kayak gitu ya? PKL ya. Oke. Gitu. Daftarlah waktu itu di banyak perusahaan gitu ya, kan ini juga perusahaan pelayaran gitu ya. Jadi saya dapat di Jakarta. Sekolah tempat prakteknya. Memang di Jakarta itu harus dikirim ke Surabaya karena pada waktu itu memang nggak ada kapal yang standby di Jakarta untuk naikin anak praktek di atas kapal itu. Oh, jadi abang perusahaannya di Jakarta, tapi abang dikirim ke Surabaya? Dikirim ke Surabaya, betul Bang Badru. Baik. Saya dikirim ke Surabaya itu waktu itu hari Kamis, saya datang ke kantor, dapat panggilan, terus interview sedikit, habis itu saya di-prepare ke Surabaya itu hari Jumat malam, naik kereta waktu itu. Berdua waktu itu saya inget sama Koki, dari stasiun Gambir, naik kereta ke stasiun Pasar Turi waktu itu. Iya. Jadi sampai di Surabaya itu hari Sabtu pagi kurang lebih jam 7 antara 7 atau setengah 8 lah begitu. Berarti dari sekolahan abang cuma sendirian doang nih? Iya, sendirian gitu. Jadi kalau dari sekolahan itu kita kebetulan suruh cari masing-masing ya. Iya, suruh cari masing-masing. Waktu itu tiba di Surabaya jam setengah 8 pagi, kita langsung ke kantor. Nah, sebetulnya kan memang harus naik ke atas kapal. Tapi karena nunggu kapal ininya sandar itu hari Senin, jadi kita suruh nginep di kantor yang ada di Surabaya ini. Iya. Gitu. Oke lah, akhirnya kita ke sana. Saya berdua sama teman saya ini Koki. Kita ke kantor Surabaya itu, tinggallah dulu di sana.
Nah, di kantor ini Bang Badru, waktu saya sampai, saya pikir nantinya saya bakal tidur berdua nih sama si Koki. Nggak taunya cerita punya cerita, Koki ternyata punya teman di Surabaya. Oh. Iya, akhirnya dia bilang sama saya, titip tas ya. Saya titip tas kopernya ya. Akhirnya dia pergi ke rumah temennya. Iya, Karena saya baru kenal juga kan sama Koki ini, jadi saya nggak enak kalau untuk mau ngikut dia Iya, gitu. Nah, singkat cerita, saya sambil prepare, sambil beres-beres gitu ya. Habis cari makan dari luar, tibalah sore hari. Sekitar jam 4 waktu itu saya keluar lagi, jam 4 sore saya keluar lagi cari makan, pulang. Habis pulang saya ngobrol sama satpamnya kurang lebih waktu itu pas maghrib, jam 6. Pas maghrib habis ngobrol, saya izin mau ke atas dulu, mau istirahat, satpamnya cuma bilang satu. Saya waktu naik ke kantornya itu, ke kamarnya ini, memang nggak perhatiin kamarnya kayak gimana sih gitu loh. Waktu pas di bawah, pas saya mau naik lagi, jadi kantornya itu 2 lantai Bang Badru. Iya, iya. Lantai pertama itu ada ruang meeting, ada ruang tamu, ada ruang bagian administrasi, terus atas lagi khusus untuk staf operasional. Nah, yang lantai 2 ada staf operasional, sebelahnya ini ada kamar server, berikut kamar untuk perwira kapal atau ABK kapal atau anak praktek yang datang dari luar kota, yang nggak ada keluarga, bisa tinggal di kantor ini. Gitu. Iya, iya. Saya cuman waktu itu dipesenin sama security bilang gini, kalau di sekolah pelayaran itu bilangnya kadet ya, kalau anak praktek tuh bilangnya kadet. Oh, sebutnya kadet ya? Sebutnya kadet. Jadi si satpamnya bilang gini ke saya, "Dad, kamu di atas jangan buka pintu yang warna abu-abu ya, yang dari besi." Saya cuman waktu itu bilang, "Oh iya Pak," tapi dalam hati saya, ngapain juga saya buka-buka. Saya kan juga orang baru di sini. Singkat cerita, saya naiklah ke atas itu ke kamar. Waktu saya naik pertama itu, malam pertama ya jatuhnya, itu nggak ada satu hal apapun, nggak ada sih, masih oke, aman-aman aja. Sampai atas saya beres-beres, saya mandi. Habis selesai mandi, saya main handphone sebentar di kamar, saya turun. Nah, waktu turun pertama kali, buat saya mau cari cemilan buat malam hari, itu di tikungan tangga itu baunya amis banget baunya. Saya waktu itu sempat berhenti sih sebenarnya ya, buat cium aroma ini nih, bau apa sih? Karena waktu pas lewat naik pertama itu nggak ada bau gitu. Tiba-tiba kayak baunya amis banget. Iya. Kayak bau darah, tapi nggak ada apa-apa, lingkungannya juga bersih gitu. Akhirnya saya simpan sendiri tuh. Iya. Saya turun ke bawah, beli cemilan, beli makan buat malam hari, kurang lebih begitu. Setelah itu saya pulang, saya naik lagi ke atas, di situ masih bau. Masih bau amis? Amisnya makin bau ya, makin kecium bau amisnya di situ. Saya mau ngomong sama security, saya cek dari tangga, saya sempat turun sebentar, security-nya udah istirahat lagi, tidur-tiduran di ruang meeting. Akhirnya saya nggak enak juga, saya akhirnya naik. Iya. Saya beres-beres lagi, saya mau istirahat, waktu itu sekitar kurang lebih udah jam setengah 10 malam. Itu di kantor itu ada berapa orang, Bang? Saya sendiri aja, Oh, sendiri? sama satpam, Oh, satpam berapa orang? 1. Oh, 1. Iya. Oke. Nah, udah deh. Saya main handphone sebentar, terus saya tidur. Nggak lama waktu saya tidur itu, tempat tidur saya tuh ada yang goyangin. Kenceng banget goyanginnya. Terus saya melek pertama dong. Loh, ini kenapa, gempa atau apa gitu. Pas saya melek pertama itu nggak ada apa-apa gitu. Saya sempat nyalain lampu, saya pikir nggak ada apa-apa. Cuman hordeng itu goyang. Saya cuma pikir kayak, ini gempa atau apa ya. Ya udah, dari situ saya melek, saya turun lagi ke bawah. Saya tanya ke satpam, "Pak, tadi gempa ya Pak?" "Enggak," satpamnya bilang gitu. "Kenapa, Dad?" "Oh, nggak apa-apa Pak." Ya saya simpan sendiri. Saya pikir kayak, oh nggak apa-apa, mungkin karena saya capek kali dari Jakarta. Itu si satpam itu standby di mana, dia di bawah? Di bawah ada. Jadi di dalam atau di luar? di dalam. Oh, di dalam. Iya, karena dulu di kantor sana itu nggak ada pos security luar. Jadi kalau hari kerja biasa, security ini adanya di meja security depan kantor persis. Oh, jadi kayak ruko gitu bangunannya ya? Kayak ruko 3 digabungin jadi 1. Oh, oke. Gitu. Iya, iya. Saya naik lagi tuh, Bang Badru, ke atas. Ya udahlah, oke lah. Nah, saya notice di tikungan tangga itu pas saya naik hilang baunya. Saya pikir kayak, perasaan aja kali ya. Akhirnya naik ke atas lagi, udah mau nggak bisa tidur tuh Bang Badru. Udah sampai kurang lebih jam setengah 12, jam setengah 1 lah kalau nggak salah, satu malam. Nah, saya berusaha buat tidur lagi karena besok pagi kan mesti ada kegiatan juga.
Gak lama ada suara kertas Bang Badru. Kertas gimana nih? Jadi kertasnya itu kayak orang susun buku, prek gitu di atas meja. Udah dong, saya pikir kayak mungkin ada orang staff lain kali yang beresin dokumen atau beresin apa. Ya udah dong, saya pikir ya udahlah, saya nggak kepo buat buka pintu atau ngeliat ngecek atau apa. Udah, saya dari situ ya oke lah, saya istirahat aja deh, bodo amat. Tapi pas meremin mata tetap nggak bisa tidur. Gak lama dari situ kedengeran orang ngepel. Jadi kalau suara ngepel itu kan kalau di lantai itu pel itu suka mentok-mentok di kubikel kantor gitu ya, sama di tembok kan tak gitu. Itu ada suara orang ngepel. Saya saking bingungnya, oke lah, yaudah. Saya buka pintu akhirnya. Karena di luar itu kan juga ada toilet, di dalam ada toilet. Saya pikir kayak udahlah, sekalian ke toilet luar. Buka pintu, nggak ada siapa-siapa Bang Badru, kosong. Waduh. Itu saya di situ cuma diem aja. Saya pikir kayak, wah ini apa ya? Mau tanya ke security bawah, kaki itu udah berat banget waktu itu di situ. Udah akhirnya saya tutup pintu, saya tidur lagi. Mungkin udah setengah jam ya, antara 1 jam udah tidur. Tempat tidur saya itu digoyang lebih kenceng lagi. Gila, merinding. Itu hari pertama loh, malam pertama. Itu digoyanginnya berasa banget Bang? Berasa banget iya. Digoyangin itu berasa banget, tempat tidur kayak kita lagi tidur tuh digoyangin banget itu. Iya. Berasa banget. Waktu bangun, kaget kan, bangun juga kaget kan. Oh ini gempa beneran apa ada yang nggak beres nih? Tuh tapi kepala tuh kayak berasa gede gitu loh, kayak berat banget. Terus pas ngelihat ke pintu, karena posisi saya nih Bang, tidurnya ini tempat tidur saya. Terus sini nih pintu yang buat keluar. Nah, di sini nih sosoknya. Apa yang Abang lihat? Awalnya kayak asap Bang Badru. Kayak asap gitu, lama-lama jadi kelihatan jelas banget bentuknya. Bentuknya cewek Bang Badru. Oh. Face-nya sih kayak orang barat, lebih ke noni Belanda sih Bang Badru. Gila. Nah di situ, wah itu udah bingung nih, mau gimana gitu loh. Tapi udah nggak punya pilihan lagi, karena udah merinding banget, udah kayak sebenarnya mau jalan tuh susah banget sebenarnya. Udah berapa menit gitu ya, saya langsung kabur keluar. Oh. Turun buru-buru, langsung pintu kantor itu ternyata dikunci sama security. Oh, pintu yang mau keluar? Iya, pintu yang keluar jalanan. Iya. Saya udah saya dobrak-dobrak ini ternyata dikunci sama security. Saya cari-cari security, ternyata security lagi tidur di ruang meeting. Oh. Akhirnya saya masuk ruang meeting Bang Badru, tidur di situ. Itu Abang bangunin security-nya? Enggak. Oh, enggak. Jadi saya langsung tidur aja di situ. Iya. Pas paginya nih Bang Badru, pagi kurang lebih jam 5 pagi, security mau sholat subuh, saya dibangunin. Dad, bangun Dad. Kok jadi tidur di sini? Nah, saya bangun dong, saya bilang nggak apa-apa Pak. Security udah selesai sholat, tanya lagi, dia penasaran sama saya. Dad, cerita aja kenapa. Karena security udah bilang kayak gitu, akhirnya saya cerita Bang Badru kejadian semalam. Oke, gimana tuh waktu itu? Saya cerita kejadian semalam, saya ceritain sama ke security. Ternyata yang bikin saya kaget, security-nya bilang, ya memang kayak gitu kalau umpamanya ada orang baru yang baru nginep di sini. Gila ya. Nah, pas agak siang saya keluar nih Bang Badru, beli buku buat persiapan dong, buat persiapan nanti di atas kapal kayak gimana. Udah sampai malam tidur lagi, itu nggak ada kejadian apa-apa sih. Cuman bau amisnya masih ada aja di tangga itu. Oke. Nah, pas hari Seninnya nih Bang, alhamdulillah di hari hanya, saya udah bisa naik ke atas kapal nih. Kurang lebih waktu itu jam 10 pagi. Oke. Iya, karena kapalnya itu udah sandar, terus saya dianterin sama staf kantor situ untuk naik ke atas kapal. Itu kapal apa waktu itu Bang? Kapal kontainer. Oh, kontainer yang barang-barang itu ya? Iya, yang peti kemas itu. Oh iya. Kapal kontainer di pelabuhan Tanjung Perak itu di Surabaya. Tapi waktu saya naik ke atas kapal itu, sebenarnya waktu saya keluar dari kamar itu saya udah berasa sih Bang, sebenarnya di pundak saya tuh agak berat. Gitu loh. Saya pikir kayak, oh mungkin kecapean sih kalau kata orang. Iya. Cuman beratnya separuh. Waktu itu sebelah kanan saya. Kayak pegal-pegal gitu kali ya? Berat aja Bang. Oke. Bukan pegel sih, lebih ke berat aja gitu. Buat jalan tuh agak berat waktu itu.
Oke lah, saya pikir kayak oh ya udahlah mungkin kecapean gitu. Nah singkat cerita naiklah di atas kapal. Langsung tuh saya dianterin sama mualim 3 ke kamar anak praktek, ke kamar kadet. Kebetulan saya dikasih kamar sendiri gitu. Satu orang satu. Satu orang satu. Mantap, mantap. Jadi kalau di atas kapal itu krunya pada waktu itu ada 22. Sebenarnya umumnya itu ada yang 21, ada yang 20, tapi di kapal saya ada 22. Itu sudah sama kapten atau apa gitu? Iya udah sama kapten. Jadi ada kapten. Kalau saya kan di deck departemen ya, di bagian. Jadi di kapal ada 2 departemen, ada deck departemen, ada engine departemen. Jadi yang ngurusin perjalanan itu, yang boleh gampangnya itu dibilang yang ngurusin perjalanan ya deck departemen. Kalau ngurusin permesinan semua segala macam tuh engine departemen namanya. Iya, iya. Nah waktu itu kan dari kantor Surabaya itu kan jam 10 pagi ya. Sampai kapal itu kurang lebih jam makan siang, jam 12-an gitu. Iya, iya. Nah, saya orientasi itu jam 1 sampai jam 4 sore, saya orientasi. Udah selesai itu, saya istirahat biasa sambil belajar liatin orang kapal lagi bongkar muat. Udah tuh Bang, besokannya pagi sekali kapal ini baru jalan. Oh, langsung berlayar nih. Langsung berlayar. Kapal udah bongkar muat, udah penuh. Langsung waktu itu kapal ini berlayar itu di trek pelayarannya itu waktu itu Surabaya ke Makassar. Jadi hari pertama waktu saya berlayar itu masih belum kejadian apa-apa sih sebetulnya. Cuman beberapa kru di situ bilang ke saya gini, "Kadet, kamu kan anak baru, jaga diri aja ya." Oh, digituin. Nah, digituin. Iya, iya. Saya cuman di situ saya pikir kayak, oh ya karena saya anak praktek mungkin jaga dirinya apa orang kru situ suka senioritas atau gimana gitu kan udah biasa juga di sekolah gitu loh. Saya pikir cuman sampai di situ. Ternyata banyak hal yang saya nggak tahu yang kejadian di atas kapal Bang Badru. Kapal itu kalau mau sandar di sebuah pelabuhan, itu mereka ada yang bisa langsung sandar, ada yang harus berlabuh dulu Bang Badru. Nah, jadi pada waktu itu kapal saya sampai di pelabuhan Makassar, gak bisa langsung sandar karena masih ada kapal yang bongkar di dermaga itu. Akhirnya harus labuh jangkar. Oh, iya, iya. Jadi di kapal itu ada 2 jam jaga, ada jam jaga laut yang kalau lagi berlayar itu per 4 jam, ada jam jaga pelabuhan. Nah, kalau jaga pelabuhan dulu saya 12 jam. Jadi kalau umpamanya jaga dari jam, kalau 8 malam ya 8 pagi. Oke. Kalau 8 pagi 8 malam. Iya, Gitu. Saya jaga pertama itu ditugasin itu jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oke. Nah, namanya anak praktek, jadi ditugasinnya tuh bener-bener saya di luar. Di luar itu jadi di dek kapal gitu ya. Setiap 1 jam sekali itu saya harus kelilingin kapal nih. Karena kapal ini waktu itu panjangnya itu sekitar 98 meter sih, nggak nyampe 100 meter ya. Lumayan berarti ya. Iya, 98 meter Oke, oke. panjangnya. Lebarnya itu kalau nggak salah ya mungkin sekitar 12 ya ada ya. Jadi untuk ngelilingin kapal itu setiap 1 jam sekali butuh 20 sampai 30 menit lah. Karena kita nggak cuman keliling waktu itu. Disuruh periksain tuh, disenterin. Jadi sela-sela kontainer juga di bawahnya itu kita cek juga. Karena takut ada orang maling besi kalau di kapal. Oke, oke. Nah, itu kebetulan dapat area labu jangkarnya itu di jauh dari pelabuhan Bang Badru. Jadi tuh sepi banget di situ. Saya ngerasain sepi pertama kali di tengah laut malam-malam kapal labu jangkar ya di Makassar itu pertama kali. Nah, saya lagi jalan nih. Saya lagi periksa sekitar jam 1 malam. Oke. Jadi saya jaga jam 8, jam 9 keliling biasa aja, nggak ada terjadi apa-apa. Jam 10 juga nggak terjadi apa-apa. Jam 11 nggak terjadi apa-apa, 12 masih oke. Pas di jam 1-nya Bang Badru. Saya lagi jalan di area dekat Forecastle Deck. Forecastle Deck itu jadi tempat orang kalau mau ngelabu jangkar tuh ada di depan gitu ya. Iya, iya. Nah jadi di Forecastle Deck itu bawahnya tuh ada gudang. Gudang ini ngisinya buat simpen tali, buat simpen ada ruang jangkar di dalam situ, buat simpen sepatu-sepatu kontainer. Jadi di gudang itu tempat nyimpen itu sempat simpen cat-cat kapal di situ kurang lebih. Saya dengar kayak ada orang yang ngetok-ngetok di dalam situ, di dalam gudang.
Saya sebagai anak baru saya cuman mikir, waduh, jangan-jangan ada kru kapal kekunci ya tadi pagi. Oh. Tuh saya masih pikir positif. Terus saya cek dong, wah kekunci nih, kegembok nih. Nah, setelah itu saya langsung ke belakang, ambil kunci karena saya tahu kunci gudang depan itu simpennya di mana. Saya langsung ambil tuh kunci, saya buka gudang yang di area forecastle deck ini. Saya buka, suaranya itu nggak ada Bang Badru. Nah di forecastle deck ini tuh lampunya itu bener-bener remang-remang. Jadi kita nyalain bener lampunya itu nggak bisa terang, bener-bener terang gitu loh. Lampunya remang-remang. Saya nyalain lampu itu nggak bisa nyala, cuman kedip-kedip gitu. Ya udah, saya senterin dong, senterin. Itu Bang Badru di pojok itu ya Bang Badru, di pojok tempat saya pencet itu kan agak lembab ya di situ ya. Itu tuh saya ngelihat ya Bang Badru ya, ada kaki cuman sampai paha doang Bang Badru. Di situ. Wah itu di situ saya, waduh ini apaan ini? Saya nggak bisa kemana-mana tuh nge-freeze. Saya ngerasa di situ nge-freeze saya cuman kayaknya mungkin sebentar ya. Tapi ternyata udah 1 jam Bang Badru saya diam di situ. Nah, saya bisa keluar dari situ karena saya dicariin waktu itu sama perwira jaga saya dulu, Mualim 3. Jadi dulu tuh kalau di kapal itu ada yang jaga itu anak praktek, ada ABK kapal, ada perwira jaga gitu. Nah, jadi saya dicariin waktu itu sama perwira jaganya karena tanggung jawabnya dia. Saya sebagai anak praktek. Saya dicariin, pintu gudang tuh kebuka, saya ditepuk dari belakang sama Mualim 3. Nah, di situ baru saya sadar tuh. Di situ saya sadar, saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Nah, langsung saya dibawa deh ke belakang sama Mualim 3. Akhirnya saya dibawa ke belakang. Itu ruangan salon namanya. Nah, salon itu tempat kumpul ABK. Kalau umpamanya lagi jam istirahat, kita semua makan di salon gitu ya. Namanya salon, tempat makan ABK gitu. Saya di situ didudukin, terus dikasih air putih dulu sama Mualim 3, ditanya-tanya sama dia. Saya nggak bisa jawab waktu itu Bang Badru. Masih antara di otak saya tuh kayak, apaan ya tadi ya? Nah, setelah beberapa menit kemudian, itu saya ditanya sama ABK yang lain. Karena malam itu ada orang mesin yang jaga juga, itu kan juga istirahatnya di salon itu kan. Dia tanya ke saya akhirnya. Tanya apa waktu itu? Dia tanya, kamu kenapa emang bisa sampai kayak gitu? Di situ saya jelasin. Saya jelasin bahwa tadi saya di depan lihat paha, cuman nggak ada badannya. Dan itu posisinya itu pahanya itu nempel ke lambung kapal. Jadi lambung kapal tuh temboknya kapal ya. Kita bilangnya lambung kapal yang langsung kena ke air laut tuh lambung kapal. Nah gitu dari dalam. Jadi dari dalam ruang gudang itu yang ada ruang jangkarnya dia nempel di situ. Oh, jadi kayak ini kan lambung kayak tembok lah ya. Cuman segini doang kaki sampai gitu. Paha. Oh. Iya. Dan itu tuh waktu saya ngelihat itu tuh bau banget. Nah, saya baru cerita di situ sama orang mesin ini, orang lama ini. Terus kata dia apa pas kayak gitu? Terus dia bilang, sebelumnya emang ngedenger apa? Dia bilang gitu. Nah, setelah dia nanya kayak gitu, saya langsung notice dong. Kok dia bisa tahu nih saya ngedenger apa? Harusnya kan gak usah nanya ngedenger apa. Mungkin harusnya kayak sebelumnya kenapa? Tapi dia bisa nanya sebelumnya ngedenger apa. Langsung saya tanya di situ Bang Badru, saya akan namanya anak baru. Emang ada apa sih, Bas? Nah, jadi kalau orang mesin perwira mesin itu panggilannya Bas gitu ya. Gitu. Ada apa sih Bas? Terus dia mulai cerita. Jadi dulu waktu pertama kali dia naik di kapal itu. Jadi si Bas ini dia udah sekitar hampir 2 tahun di atas kapal. Pertama kali dia naik ke atas kapal itu ada kecelakaan kerja dulu. Ya, jadi dulu ada kecelakaan kerja di kapal itu. Bukan orang kapal. Waktu kejadiannya itu di Pelabuhan Ambon. Jadi ada buruh dari Ambon gitu. Dia ada satu accident yang bikin dia itu meninggal di tempat. Tapi yang nggak hancur cuman kakinya aja. Gitu. Kejepit palka lebih tepatnya. Jadi menurut ceritanya si Bas ini yang jadi kalau setiap bongkar muat itu kan ada buruh darat ya. Kalau di bukan pelabuhan besar kayak di Ambon, kayak di Jayapura, zaman dulu itu ada buruh darat yang naik ke atas kapal buat bantu bongkar muat kontainer.
karena masih pakai gentry darat gitu, pakai kren darat, bukan kayak pakai gentry kayak di pelabuhan-pelabuhan modern gitu. Nah dulu tuh ada yang kejepit di palka di ponton namanya, bukan palka sorry, ponton itu jadi penutup palka. Jadi kapal itu kan ada ruangan yang dalamnya, ada muatan di atas kapal. Nah jadi buat naruh muatan di atas kapal itu palkanya harus ditutup. Dibukanya itu sistemnya hidrolik, bisa ngejepit orang kalau umpamanya memang nggak lihat-lihat gitu. Pada waktu itu ada kejadian buruh darat kejepit dan langsung meninggal di tempat. Waktu itu memang dievakuasinya, ditaruhnya dulu itu disimpan di ruang depan dulu gitu, di gudang itu dulu waktu itu, karena sambil nunggu dievakuasi gitu. Ini kata si orang mesin ini. Nah setelah dengar dari si Bas ini, saya terus wah ini saya makin serem aja nih, makin merinding, makin kayak udah kepikiran saya terusin nggak ya praktek di sini gitu. Cuma namanya anak sekolah demi lulus, akhirnya udah deh saya terusin deh praktek di sini. Saya lanjut jaga deh tuh sampai pagi, sampai jam 8 pagi. Nah dari kejadian itu saya keliling, saya minta temenin tuh bang, minta temenin sama ABK-nya. Jadi ada ABK jaga juga. Saya minta temenin sama ABK-nya, jadi kita berdua sejak kejadian hari itu. Nah sampai pagi udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Selang 3 hari bang dari kejadian yang kemarin, jadi kapal itu berlabuh jangkar itu kurang lebih cuman 2 hari 1 malam. Sandar, bongkar muat, kita berlayar lagi dari Makassar ke Ambon pada waktu itu. Saya dapat jam jaga tuh, jam jaganya juga masih jam jaga bareng Mualim 3 juga, jam 8.12 jadi. Jadi kalau di kapal itu dibagi 3 jam jaganya, jam 8.12, jam 12.04, sama jam 48 gitu. Saya ke bagian pertama itu jam jaga 8.12. Nah jam 8.12 itu kan kalau boleh dibilang masih nggak terlalu malam juga ya, masih dibilang sore. Nah cuman kejadian pertama itu waktu saya jaga itu di hari kedua. Jadi hari pertama 8.12 masih aman-aman aja. Nah yang di hari keduanya itu saya ingat banget abis aplusan jam 8 saya harus naik, tapi Mualim 3 agak telat kurang lebih 5 menit 10 menit lah pada waktu itu. Nah jadi yang Mualim 1 itu udah turun, saya masih di atas sendiri nunggu Mualim 3. Saya pegang waktu itu udah ada juru mudinya, terus saya lagi belajar tuh di kamar peta. Jadi kalau di kapal itu ada kamar sendiri, ruang peta, jadi kita bisa ngelihat GPS di situ, bisa lihat trek pelayaran di situ. Saya sambil belajar di situ gitu. Waktu saya di kamar peta itu entah kenapa tuh kayak ada yang niup leher saya bang. Saya pikir kayak nggak mungkin angin laut, karena di anjungan itu cukup rapat, ruangannya ber-AC gitu. Terus juga saya ngelihat juga AC-nya nggak ada di belakang saya kok, AC-nya ada di samping gitu. Di kapal itu kebetulan kapal lama pakainya AC-nya AC rumah, bukan AC sentral waktu itu. Terus mungkin perasaan saya aja kali, gak lama itu ada suara kresek di tempat penyimpanan bendera. Jadi kalau di kapal itu kamar peta itu ada bendera navigasi. Nah biasanya disimpannya di situ barengan tuh. Saya pikir kayak mungkin tikus ya, mungkin apa kayak gitu. Udahlah. Tapi saya tahu di kapal tuh kan emang ada peraturan nggak boleh ada tikus. Udah, saya cuekin, saya belajar lagi, saya lanjut belajar lagi. Saya lihat peta segala macam. Kan kalau jaga itu lampu itu nggak boleh nyala ya. Lampu ruang peta mau lampu anjungan tuh nggak boleh nyala supaya jelas keluar tuh, supaya jelas. Itu kayak ada yang pegang kaki saya tapi kukunya lumayan tajam gitu loh, kayak dipegang gitu. Saya pakai celana panjang kan, dipegang gitu tapi apa ya, lecet gitu loh. Pas abis dipegang itu tuh bang, sebenarnya tuh rasanya tuh perih terus agak panas. Nah tuh saya panik gitu, saya mau ngomong, mau teriak kayak nggak bisa teriak gitu, nggak bisa ngomong. Akhirnya udah saya nge-freeze di situ, saya diem, cuman saya baca-baca doa. Udah habis itu saya langsung buru-buru ke
ruang kemudi. Gitu. Saya banting pintunya tuh kenceng-kenceng. Akhirnya ada jurumudi bilang, "Kenapa?" "Nggak apa-apa," saya bilang gitu aja. Akhirnya jurumudinya nggak terusin nanya apa-apa sih, karena juga kebetulan dia juga baru berapa bulan di situ. Akhirnya kita ngobrol sama jurumudi, terus juga saya tanya-tanya juga sama Mualim 3, ngelihat lampu-lampu di luar tuh kayak gimana, kayak gitu ya, lampu-lampu kalau ada kapal di luar kayak gitu sambil belajar. Udah sih, saya habis itu nggak ada kejadian apa-apa sampai aplusan jam 12 malam udah saya turun. Dari situ udah 3 hari sampailah di Ambon. Ambon bongkar muat pada waktu itu. Setelah dari Ambon, lanjutlah kapal ini ke Jayapura waktu itu pelayarannya. Di Jayapura itu pelayaran dari Ambon ke Jayapura itu kita kan lewat Laut Banda. Laut Banda itu kan lumayan, ombaknya lumayan lumayan tinggi gitu ya. Itu kalau ombak lumayan tinggi biasanya pelaut itu jarang ada yang duduk-duduk di salon gitu loh. Jadi mereka bener-bener kalau nggak jaga udah istirahat gitu. Banyak kan takut mabok laut. Nah itu suasana kapal bener-bener waktu itu sepi banget gitu loh. Biasanya ada aja yang main ke anjungan nih. Walaupun mereka nggak jaga tuh biasanya anak-anak ada yang main ke anjungan 1-2 lah. Cuma numpang ngopi sambil ngelihat pemandangan dari atas, dari anjungan kayak gitu ya. Biasanya ada aja. Cuman ini karena ombaknya lagi gede ya nggak ada gitu. Jadi yang benar-benar yang jaga di anjungan ya itu aja yang ada di atas. Nah pada waktu itu saya walaupun baru ya agak kuat juga nih sama ombak di Laut Banda gitu ya. Memang pusing juga sih. Nah di sini si jurumudi ini izin waktu jaga itu, izin ke bawah buat bikin kopi. Si Mualim 3 dia juga ke bawah. Dia bilang mau suruh pelayan bikin mie. Itu jam berapa, Bang? Itu jam 11 malam. Jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu jurumudi turun bikin kopi. Mualim 3 turun mau minta tolong pelayan bikinin mie. Gitu. Jadi dua-duanya turun nih. Jadi saya ditinggal sendiri ini di atas. Tapi karena udah jalan 1 minggu kurang lebih ya, 1 minggu sampai 10 hari, saya udah mulai bisa nih belajar pegang kemudi kapal. Waktu itu masih manual sih kapalnya. Gitu. Nah, saya lagi pegang kemudi kapal, lagi asik-asik gitu ya, lagi lihat kompas pedoman. Jadi kalau kita lagi bawa kapal malam-malam di tengah laut kan kita nggak bisa lihat kayak di darat ada jalannya gitu ya. Jadi kita lihat kompas pedoman sama ngeliat GPS. Gitu. Lagi setir kapal, tiba-tiba ada suara orang ngetok. Saya pikir, oh ini orang mau masuk anjungan. Masuk, saya bilang gitu. Ngetok lagi. Nah ini Bang, ngetoknya ini yang saya agak notice itu cara dia ngetok nih Bang Badru. Gimana waktu itu? Nah jadi ngetoknya ini Bang Badru, kalau orang yang pada umumnya biasa, ngetoknya itu selalu ganjil. Tok, tok, tok. Ini dia, tok, tok. Nah itu saya notisnya tuh udah ngetokan ketiga kalau nggak salah deh. Saya bilang masuk. Tok, tok. Waduh, saya penasaran dong. Saya bilang lagi, masuk. Tok, tok. Nah, saya baru sadar tuh Bang Badru, ternyata ngetoknya itu bukan di pintu anjungan yang mau masuk. Jadi kalau ruang navigasi, pintu anjungan itu kan ada di tengah. Dari akomodasi kapal mau naik ke anjungan tuh pintu masuknya tuh di tengah. Ini suara ketokannya keras banget tuh ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu ada ruang radio. Saya nggak bisa kemana-mana dong Bang Badru. Karena kenapa? Karena ini nggak bisa dilepasin kelamaan nih. Kemudi kapal nih bisa lari nih. Gitu. Tapi saya iseng nih ngeliat ke belakang nih. Masuk. Saya gituin aja terus. Dia ngetok lagi. Wah itu di situ udah badan merinding semua. Ini saya nunggu Mualim 3 nggak naik-naik. Nunggu abek jurumudi nggak naik-naik. Mau nggak mau deh Bang Badru. Saya tinggalin aja sebentar nih. Gitu, saya lepasin setir kapal tuh kalau dilepasin sebentar sih masih oke gitu, jangan terlalu kelamaan. Saya lepasin setir kapal, saya bukanya itu udah nggak pelan-pelan lagi, antara takut sama emosi.
ini sebenarnya siapa sih? Saya buka ruang kamar radio itu. Sambil pintunya dibunyiin keras sekalian. Brak! Gak ada siapa-siapa. Nah, tapi di ruang ini lampunya memang selalu nyala di ruang khusus ke ruang radio. Dia rapet memang, karena kan gak boleh ada pencahayaan ke anjungan. Dia rapet. Pas dibuka lampunya memang selalu nyala kan. Saya matiin kesalahan saya Bang Badru. Oh, lampunya Abang matiin. Saya matiin. Iya, terus? Karena saya nggak tahu waktu itu. Nggak ada yang pesenin ke saya. Ini nih khusus kamar radio ini, ruang radio, lampunya jangan dimatiin. Nggak ada yang bilang ke saya kayak gitu. Karena kan memang semua lampu di ruang navigasi itu harus mati. Gitu, supaya kita bisa lebih fokus lagi gitu, jaga di atas kapal. Saya matiin Bang Badru. Waktu itu jam 11:30, Mualim 3 naik. ABK ini dia belum naik karena dia masih harus bangunin yang aplusannya lagi gitu. Jadi kalau di kapal setiap 30 menit sebelum orang jaga, ABK ini ketokin orang yang lanjut jaga gitu. Oke. Nah, dari situ saya nggak bilang apa-apa tuh sama Mualim 3, saya cuman diem aja gitu. Nah, aplus nih Bang, jadi jaga 8:12 sudah selesai nih. Saya turun. Nah, tapi kondisinya itu adalah lampu di ruang radio itu posisinya mati Bang Badru. Oh, masih mati. Masih mati. Udah, saya tidur. Besok paginya Bang Badru, waktu kita lagi sarapan pagi, itu ABK yang jaga 12.4, jurumudi yang jaga 12.4, itu cerita ke saya. Apa? Sebenarnya saya ditegor sama Mualim 2. Jadi Mualim 2 kan jaga 12.4, saya ditegor pertamanya sama Mualim 2. Itu siapa yang matiin lampu kamar radio? Terus saya bilang, saya second yang matiin lampunya. Ada apa ya? Mualim 2-nya langsung marah sama saya. Kamu tuh kalau nggak ada yang suruh, jangan dimati-matiin. Nah dari situ saya cuman bilang lagi, saya berdebat lagi sama dia. Memang aturannya kan harus gelap. Udah kamu nurut aja. Mualim 2-nya bilang gitu. Akhirnya saya diam, jurumudinya yang cerita sama saya. Oke, cerita apa dia? Kamu tahu nggak, semalam layar komputer, jadi layar komputer zaman dulu masih yang tabung itu ya Bang Badru. Oke. Itu dibanting jatuh. Itu kejadiannya mendekati jam 2:30 pagi. Oke. Jadi jurumudi ini yang dengar sama Mualim 2 ini yang dengar. Kenceng banget, setelah ada ketokan juga katanya. Nah ternyata ruang radio itu nggak boleh dimatiin lampunya. Oh iya, harus terang gitu ya? Harus terang gitu. Saya juga nggak tahu. Dia bilang ke saya, Dad, lain kali itu kamu udah ada ngasih tahu belum kalau ruang radio itu harus terang lampunya, nggak boleh dimatiin. Saya tanya kenapa memang? Karena di sana ada yang jaga, ada penunggunya. Iya. Gitu. Nah di situ saya sempat tanya Bang sama si jurumudi ini, emang di sana tuh ada sosok apa sih sebenarnya di sana? Si jurumudi ini bilang ada genderuwo. Di situ terus saya nanya, emang semuanya pernah diganggu? Rata-rata udah pernah diganggu orang dek. Dari mulai pelayan, jurumudi, saya juga iya. Terus juga kapten yang lama juga iya. Jadi itu tuh kamar radio benar-benar tempat yang paling serem di Anjungan sebetulnya. Jadi penghuninya genderuwo itu? Iya. Iya. Nah terus dari situ pas kebetulan banget nih si jurumudi lagi buka omongan masalah horor. Saya tanya lagi nih. Terus kalau yang di kamar peta itu apa? Gak lama saya kasih lihat tuh yang saya bekas kecakar kaki kanan. Nih, saya kasih lihat. Terus dia bilang, kalau ini sih, saya nggak berani ngomong deh. Nah, saya makin penasaran. Iya. Akhirnya, si jurumudi ini, kamu tanya orang yang paling lama di sini aja. Ada orang paling lama di situ namanya jabatannya bosun. Oke. Bosun kepala kerja. Saya tanya sama dia, bos, ini kamar peta ada apa sih bos? Karena bosun yang paling lama di situ, sebenarnya bosun ini nggak ada job desk buat ke Anjungan, memang nggak ada. Cuman dia orang lama dan dia tahu dari orang-orang dek sebelumnya.
Oh. Gitu. Jadi di Anjungan ini memang ada riwayat sosok pocong sama, nah ini susah dibilangin ya. Jadi ada kayak makhluk kukunya tuh panjang banget yang memang dia itu udah lama di kapal itu. Nah setelah dengar dari si Bosun ini, saya lumayan kaget juga kan. Aduh ini kapal atau apa ini ya? Ya udahlah, karena saya pikir juga saya orang masih praktek, ya udahlah saya cukup tahu aja lah. Saya jalanin pekerjaan saya hari demi hari. Ya udahlah begitu. Pas besokannya itu normal seperti biasa sih, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada kejadian apa-apa sampai tibalah hari kelima dari kejadian di ruang radio ini. Nah jadi hari kelima itu adalah waktu kita udah selesai bongkar muat dari Jayapura, pulang kosong nih. Pulang kosong, bawa kontainer juga sedikit, yang kosong-kosong aja yang dibawa gitu. Kita berlayar pulang dari waktu itu Jayapura ke Surabaya. Waktu itu pelayarannya. Nah, itu saya ngalamin lagi nih Bang Badru. Awalnya kan saya masih jaga 8-12 ya. Jadi saya juga bingung nih. Si Mu'alim 3 sama si Jurumudi ini kayaknya emang udah kebiasaan dia sering ke bawah. Bikin kopi lah, bikin Indomie lah. Ya mungkin karena ada anak praktek jadi ya udahlah ke bawah deh gitu sebentar, ada yang jagain ini di atas. Nah, mereka sering kayak gitu. Tapi waktu itu mereka masih sore sekitar jam 10-an. 10 malam. 10 malam. Iya, kejadian 10 malam. Mereka turun lagi. Terus karena jadi di GPS kapal tuh ada 2. Waktu itu ada yang ditempel persis di belakang saya, ada yang ditaruhnya itu di kamar peta. Nah, yang di belakang saya ini lagi rusak Bang Badru kebetulan. Jadi yang di kamar peta yang nyala. Nah, jadi kan kalau umpamanya lagi pegang kemudi gini, kita mesti tengok-tengok Bang Badru. Mesti tengok-tengok ke GPS gitu ya. Tengok-tengok, oh ini lurus nggak? Mau nggak mau dong kamar peta itu dibuka pintunya. Dibuka, saya tengok, tengok GPS doang gitu ya. Pas saya habis tengok, saya ngeliat ke depan lagi nggak lama. Waduh, saya langsung karena pernah punya kejadian di situ yang dicakar. Oh ini merinding. Karena kejadian di situ dicakar, saya jadi mikir, waduh, jangan-jangan yang itu nih. Kalau nggak nengok, nggak bisa, serba salah. Kapalnya nanti lari kemana-mana, keluar trek pelayaran. Kalau nengok, takut ada apa-apa. Udah tuh, saya tengok nggak ya? Saya nengok nih buru-buru. Nggak ada apa-apa tengok pertama. Pas yang kedua kali Bang Badru, saya penasaran dong. Sembari saya ngelihat juga itu trek GPS di mana. Saya tengok nih. Cuman saya juga nggak berani tengok cepet. Saya tengok pelan-pelan. Kan dari ekor mata kan kelihatan ya, walaupun kita nengok baru sedikit kita kelihatan ya. Di situ saya ngelihat kayak guling. Tapi gulingnya ini berdiri. Saya jelasin sebentar Bang Badru. Jadi di kamar peta ini memang ada kayak balai-balai kecil itu buat kalau siang hari itu ya duduklah di situ atau apalah gitu sambil kerja di kamar peta. Bisa duduk, bisa apa. Di situ suka dikasih bantal memang sama orang kapal situ gitu. Saya pikir guling itu, tapi kok gulingnya gede banget ya. Terus gulingnya kok diikat. Nah, udah di situ saya udah nggak berani ngeliat bawahnya Bang Badru. Nah, ini saya merinding lagi. Itu saya tuh nggak pernah lupa suaranya dia itu nyobek kayak suara sobekan kain. Krek. Wah itu saya udah nggak ini lagi, udah bodo amat gitu. Akhirnya saya tinggal aja gitu Bang Badru. Saya lari langsung turun ke bawah. Saya udah nggak peduli lagi tuh nanti kapal lari kemana. Karena itu saya juga tahu itu di laut lepas. Gitu saya langsung turun ke bawah. Nah kan saya lari ini Bang Badru, tapi sebelum saya lari,
Saya sempetin nengok dulu Bang Badru, itu apaan sih, saya penasaran juga. Hmm. Ternyata itu Bang Badru, itu pocong gede banget Bang Badru. Tingginya mungkin ya 2 meter lebih sih, soalnya itu tembus atap Bang Badru. Karena atap kapal itu kan nggak terlalu tinggi yang kalau untuk di Anjungan. Iya. Itu tuh 2 meter lebih, saya langsung turun, saya banting pintu udah. Kosong deh itu Anjungan. Gila, nggak ada yang nyetir berarti? Nggak ada, itu nggak ada. Saya lari langsung turun ke bawah, saya langsung tujuan saya pokoknya ke salon langsung. Saya cari Mualim 2, cari Mualim 3, cari Jurumudi. Belum sampai bawah, saya ketemu di lantai 3. Terus saya ditegur langsung, kenapa kamu lari buru-buru banget? Saya nggak bisa ngomong juga, saya cuma tunjuk-tunjuk aja tuh di atas gitu doang. Akhirnya, ayo Det, naik ke atas. Saya waktu itu mohon maaf banget Bang Badru, saya nggak sanggup ke atas. Saya izin akhirnya sama Mualim 3 buat saya nggak ngelanjutin jaga di atas dulu. Iya. Gitu. Tapi saya ngomongnya itu bukan pas di tangga pas ketemu itu, karena saya benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Akhirnya saya pokoknya turun ke bawah. Sampailah itu jam jaga selesai, baru saya ke kamarnya Mualim 3, saya mau minta maaf sama si Mualim 3 itu waktu itu. Saya nggak lanjut jaga lagi Bang Badru, karena udah nggak sanggup banget. Terus abang langsung kemana waktu itu Bang Andi? Saya langsung ke salon itu. Saya nggak berani juga ke kamar, karena di kamar saya sendirian juga. Iya. Di salon itu minimal kan ada kadang 1-2 orang gitu yang lagi di situ. Main PS lah apa gitu. Akhirnya saya tidur di situ sampai pagi. Nah, terus pas paginya Bang Badru, pagi kan kita jadwal sarapan sebelum kerja harian, 7:30 lah gitu ya. Saya ketemu nih sama Jurumudi yang jam jaganya bareng sama saya gitu. Ditanya, kenapa emang semalam? Terus saya langsung ngomong, ada pocong Pak. Si Jurumudinya bilang, salah lihat kali kamu Det, guling kali. Pocong beneran. Udah tuh, dari situ, nah orang mesin yang waktu itu ngasih tahu saya, itu cuma dia bilang gini, kamu diludahin nggak? Enggak, cuman dia udah bunyi. Oh iya. Saya tanya lagi, emang kenapa Pak? Dulu pernah ada kejadian kadet juga, diludahin kayak gitu, nggak busuk sih, cuman sakit, nggak sembuh-sembuh. Wow. Sakitnya sakit demam panas dingin kayak gitu, nggak sembuh-sembuh. Iya. Dia harus turun kapal lah kurang lebih gitu. Nah setelah dengar itu, saya sempat kaget juga. Waduh, kok sampai segitunya? Saya cuman anak praktek nih, cuman pengen pengen PKL lah ya. pengen PKL aja gitu, nggak pengen aneh-aneh gitu. Cuman kenapa gangguannya parah banget nih di kapal ini? Iya. Setelah itu udah tuh, dari kejadian itu saya kerja seperti biasa, hari demi hari. Alhamdulillah nih Bang, nggak ada kejadian lagi nih. Nah, kalau kata teman saya sih bilang kayak, ya mungkin udah kenal kali sama saya, karena itu waktu perkenalan doang mungkin. Cuman memang kalau kamar radio memang nggak boleh dimatiin sih. Lampunya nggak sama sekali. Lampunya nggak boleh dimatiin sama sekali. Saya dari situ juga udah nggak berani lagi tuh matiin ruang radio kamarnya, lampunya. Udah dari situ saya berlayar, udahlah gitu, jalan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya, karena kalau kadet 1 tahun. Iya. Nah dari situ udah selesai, udah deh saya balik lagi ke sekolah. Berarti PKL jatuhnya ya Bang? Jatuhnya PKL ya. Kan kalau kayak misalkan di SMA atau SMK atau STM biasa kan 3 bulan kalau nggak salah PKL ya. Iya, kalau di pelayaran 1 tahun. Iya, karena ada ujian negara juga gitu kan. Iya. Oke. Nah nih Bang Andi, kan di awal tadi Abang bilang nih pas ke Surabaya itu berdua nih sama Koki ya. Yang dia tinggal nginep rumah temennya ya. Kan Abang di kantor. Nah itu pas di kapal, Abang masih satu kapal tuh sama dia? Oh enggak, dia beda. Jadi beda kapal. Waktu itu kita berangkatnya sama ke kapalnya itu hari Senin jam 10 pagi, cuman dia beda kapal. Oh. Gitu. Berarti udah nggak ketemu sama sekali tuh? Udah nggak ketemu sama sekali. Sempet pindah minta nomor handphone waktu itu nggak? Atau gimana? Sempat minta nomor handphone, terus tapi kita ketemu lagi itu setelah saya kerja sih. Oh gitu. Iya. Berarti dia benar-benar nggak nginep di kantor waktu itu ya? Enggak, dia nggak nginep di kantor. Iya. Dengar-dengar sih waktu pas ketemu lagi, ternyata dia udah tahu Bang Badru kalau di kantor Surabaya itu angker. Oh, pantesan.
Pantas ini nggak nginep di situ. Iya, karena dia udah koki lama, dulu juga pernah di perusahaan ini juga, terus karena cuti, terus naik lagi dia. Oh. Gitu, naik kapal lagi. Jadi dia kayak orang lama ya. Dia orang lama, bener. Cuti, terus mulai lagi aktif Aktif lagi. Jadi udah tahu si kondisi itu. Udah tahu dia cuma titip tas aja waktu itu di kantor. Gila. Itu berarti selama 3 hari Bang Andi tuh sendirian di kantor. Sendirian, kalau tidur di atas sendirian. Nggak ada karyawan lain, maksudnya pas malam pelayar lain yang nginep gitu. Nggak ada. Kalau siang ada aktivitas. Waktu itu nggak ada karena saya kan weekend waktu itu. Oh iya, Sabtu Minggu. Iya, Senin Sabtu ya? sama Minggu. Seninnya ada, Seninnya Senin udah ada. rame ya. Tapi waktu itu Senin kan saya udah jalan ke kapal. Iya. Kalau untuk di kantor nih Bang, security Abang sempet nanya-nanya kayak, Bapak pernah ngeliat apa di sini? Apa Oh iya, cuek-cuek waktu itu saya sempat nanya, terus juga security yang cerita. Apa dia? Dia cerita, jadi kayak, iya memang kalau setiap tamu dari Jakarta emang sering digangguin. Oh. Gitu. Yang sering digangguin itu kalau nggak kadet, perwira, kapten. Udah itu aja. Kalau ABK nggak pernah digangguin Bang Badru. Oh gitu. Herannya di situ. Nah terus kan waktu itu kan Abang PKL lah bisa dibilang ya. Bahasa tongkrongan aja lah ya. Kan saya pernah pelayar nih. PKL lah di lautan gitu. Nah kan akhirnya sampai Bang Andi ini lulus nih sekolah nih. Sempat ikut berlayar lagi Bang. Jadi pelayar gitu. Pernah Bang. Oke. Gitu. Jadi dulu kan prakteknya tuh di Surabaya. Jadi saya naik kapalnya waktu pas udah kerja itu di Tanjung Priuk, Jakarta. Oh di Jakarta. Di Jakarta. Berapa tahun jadi pelayar waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Jadi apa tuh waktu itu? Dulu jadi Mualim 3. Mualim 3 tuh apa? Mualim 3 itu jadi yang perwira kapal yang tanggung jawab sama semua alat keselamatan di atas kapal. Jadi ngurusin yang kayak skoci, kayak pelampung lift jacket namanya. Lebih tepatnya kayak safety first gitu ya, tempat safety gitu ya? Iya, kita harus pastiin itu peralatan itu semuanya lancar. Kalau umpamanya diturunin juga bisa, dirawat lah, kita kerjanya ngerawat itu. Nah kan Abang bilang kapal kontainer ya, yang isinya gede-gede batu ya. Peti kemas ya bisa dibilang Peti kemas ya. Nah itu selama Abang 1 tahun selama waktu PKL, pernah Bang di laut diterpa ombak sampai jatuh tuh kayak di YouTube saya lihat ya. Oh enggak, kalau kapal saya sih gue begini, gue gubrak pada jatuh. kapal saya sih kebetulan sih enggak ya. Enggak ya, alhamdulillah ya. Iya. Terus pan Abang pernah kerja lagi di Jakarta tuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pernah ada insiden Bang sana Bang? Oh pernah waktu itu. Ya pernah ada insiden. Apa? Kecelakaan atau apa? Kecelakaan kerja, cuman kalau boleh dibilang ngilu yang lihatnya. What happened? Ketiban kontainer Bang. Oh, ketiban kontainer? Iya. Gimana nih? Kok bisa ketiban maksudnya? Jadi kejadiannya itu waktu itu pas banget saya abis jalan-jalan dari luar. Jadi kalau kapal sandar tuh biasa ABK kapal jalan-jalan lah gitu ya ke darat. Saya pas banget abis pulang, waktu itu kejadiannya itu jam 5 sore lah kalau nggak salah. Jam 4, jam 5 lah menjelang jam 5. Oke. Gitu. Kayak abis asar gitu. Saya abis pulang, tapi namanya abis pulang tuh kebetulan waktu itu saya nggak langsung masuk ke kamar. Jadi ngobrol dulu sama temen gitu di luar. Di buritan kapal gitu. Cuman masih bisa ngeliat ke tempat orang bongkar muat gitu. Jadi waktu kontainer ini lagi diangkut ya, lagi diangkat sama gentry pelabuhan. Oh yang begini ya? Iya. Kayak keren gitu ya? Kayak keren gitu. Oke. Cuman gentry-nya tuh gentry kontainer itu yang di pelabuhan Tanjung Priuk. Itu tiba-tiba gentry-nya itu wire itu tali kawat. Wire-nya itu putus Bang Badru. Wow. Itu nibanin ada petugas yang tukang teli ya. Jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah. Jatuhnya gimana nih? Dia lagi jalan begini atau gimana? Oh enggak, iya ya lagi abis ngangkat dari truk dari truckingnya itu lagi baru mau masuk ke atas kapal. Nah itu belum masuk sih ke atas kapal tuh jatuh dia beneran. Gitu. Emang boleh ya ada orang di bawah itu? Sebenarnya nggak boleh sih Bang Badru karena mungkin ya nggak ada orang nyangka aja sih. Selama ini kan lancar-lancar aja sih selama ini waktu proses bongkar muatnya itu lancar-lancar aja. Terus juga sebenarnya gentry-nya ini kan jalannya cepet gitu. Dari truk masuk kapal, truk masuk kapal gitu. Dan itu gimana kondisinya Bang? Si orang korbannya ini? Itu meninggal di tempat sih. Ketiban ya? Iya ketiban. Gila, megrek dong. Iya, saya waktu itu nggak tahu dia itu masuk berita apa enggak, harusnya sih kalau yang kayak gitu-gitu sih dulu sih ditutupin ya sama pihak pelabuhan. Iya biar nggak terlalu keluar ya. Iya betul. Beritanya ya. Gila.
Ya resikonya ya seperti itu Bang ya. Iya kalau Nah, kan Abang waktu pertama kali berlayar PKL lah, sebut saya PKL aja ya biar gampang di ini. Mabok laut gak Bang? Oh, mabok berjamaah itu. Mabok Jadi itu? iya mabok berjamaah itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak gitu ya? Iya udah. Jadi di bawah itu udah ember Bang Badru. Iya sambil duduk itu di bawah udah ember itu udah standby ember di bawah. Itu penyesuaiannya berapa hari Bang? Atau berminggu-minggu tuh? Sampai Itu sebenarnya hilang? pelaut senior juga kalau lagi kena ombak di laut Banda itu juga Sama? sama. Oh, iya senior pun sama? Sama. Karena itu parah banget. Jadi udah bisa ombaknya itu bisa berhari-hari. Iya. Saya Gitu. kira mah mungkin di awal-awal aja nih menyesuaikan, lama-lama mah ya udah terbiasa. Senior pun masih sama. Senior pun masih sama. Iya. Kena juga mabok juga. Oke. Dan saya kalau ingat berlayar-layar gitu ingat lagu Bang. Yang ku berlayar di lautan tidak bertepian. Kena copyright, kita nggak apa-apa dah. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang bersama Bang Andi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan. Kali ini Bang Andi berbagi kisah pengalamannya waktu menjadi karnet. Tadi apa namanya Bang? Kadet. Kadet gitu. Bukan kades ya, kadet. Di salah satu kapal yang ada di Surabaya dan berlayar ke daerah Jayapura, ke Sulawesi dan yang lain-lain. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ABK nih, atau anak buah kapal, atau mantan ABK, atau yang lain-lain punya pengalaman horornya, boleh dong tulis di kolom komentar. Apa sih yang kalian rasakan pada waktu itu saat tugas? Pengalaman horor pastinya ya, bukan percintaan. Kalau percintaan ya di kapal, di anjungan tuh di atas, angin sepoi-sepoi, bahas mantan. Takut lompat doang dari atas. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Andi ya. Mau nanya nih Bang, kapal kalau ditabrak sama truk siapa yang menang Bang? Dadah. Dia ketawa doang, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.